Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Jadi, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang teori kepemimpinan level 5 dari buku James C. Maxwell yang berjudul The Five Level of Leadership, atau bisa disebut dengan 5 tingkat level kepemimpinan. Mungkin saya langsung saja. Yang pertama, kelebihan level puncak. Untuk yang pertama, kepemimpinan puncak menciptakan organisasi level 5. Organisasi yang hebat memiliki pemimpin yang juga hebat, dan organisasi yang hebat memaksimalkan kemampuan mereka. Organisasi level 5 menjadi seperti apa keadaan mereka saat ini. Mereka dipimpin oleh pemimpin level 5. Pemimpin level 5 telah bekerja keras melalui setiap level, dari level 1, level 2, level 3, level 4, agar tiba di posisi puncak. Mereka memahami dan memperhatikan kepemimpinan di level yang tertinggi. Transisi dari satu level ke level lainnya mengubah mereka, dan sebagai hasilnya mereka memiliki pemikiran yang membantu mereka mengenali di mana posisi kepemimpinan lain dalam proses, dan membantu proses itu menemukan cara yang tepat untuk menangani berbagai macam perubahan. Untuk yang selanjutnya, masa depan organisasi adalah hasil dari kepemimpinan puncak di masa kini. Pemimpin level 5 ingin melakukan lebih dari hanya sekedar menjalankan organisasi yang baik. Mereka ingin melakukan lebih dari hanya sekedar keberhasilan. Pemimpin level 5 diukur dari kemampuan pemimpin yang mereka kembangkan, bukan kemampuan kepemimpinan mereka sendiri. Dalam organisasi level 5 saat ini, puncaknya melangkah turun. Biasanya ada sangat banyak pemimpin yang siap untuk naik dan memegang kekuasaan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan puncak menyediakan dasar yang lebih luas untuk memimpin. Pemimpin level 5 telah menyelesaikan tanggung jawab mereka dan memperoleh hak itu, karena mereka memimpin dengan baik dan mengembangkan orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Pengaruh mereka meluas melebihi jangkauan mereka. Untuk yang selanjutnya, kita pindah ke sisi positif dan sisi negatif dari kepemimpinan level 5. Untuk sisi positifnya itu sendiri, yang pertama yaitu kepemimpinan pinnacle menciptakan organisasi level 5. Yang kedua, kepemimpinan menciptakan warisan dalam organisasi. Untuk yang ketiga, kepemimpinan pinnacle menyediakan platform yang diperluas untuk memimpin. Untuk sisi negatifnya itu sendiri, yang pertama, berada di puncak bisa membuat Anda merasa bahwa tujuan Anda sudah selesai atau sudah tercapai. Yang kedua, berada di puncak bisa membuat Anda meyakini usaha Anda itu sendiri. Untuk yang ketiga, mencapai puncak bisa membuat Anda kehilangan fokus. Tindakan terbaik di level 5, yang pertama yaitu pastikanlah ada banyak tempat kosong di puncak. Untuk yang kedua, teruslah membimbing calon pemimpin level 5. Untuk yang ketiga, buatlah lingkaran dalam yang akan membuat Anda tetap realistis. Untuk yang keempat, lakukanlah hal-hal yang bisa dilakukan oleh seseorang memimpin di level 5 pada organisasinya. Untuk yang kelima, rencanakanlah siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Anda. Dan yang selanjutnya, tinggalkanlah keadaan positif sebagai hasil dari kepemimpinan Anda. Nah, yang selanjutnya kita melangkah ke hukum kepemimpinan di level puncak. Untuk hukum yang pertama yaitu hukum respect. Secara alamiah, orang-orang mengikuti pemimpin yang lebih kuat dari mereka. Benar bahwa pemimpin memperoleh rasa hormat di setiap level. Mereka memperolehnya dengan cara menunjukkan bahwa mereka layak memimpin di level 1, membina hubungan di level 2, menciptakan tim yang produktif di level 3, dan mengembangkan orang lain di level 4. Namun di level 5, rasa hormat yang mereka peroleh mulai berlipat ganda. Semua orang ingin mengikuti pemimpin sejati di level 5. Nah, untuk hukum yang kedua yaitu hukum intuisi.
pemimpin mengevaluasi segala hal dengan penitik beratan pada kepemimpinan. Di antara semua hukum kepemimpinan, hukum intuisi adalah hukum yang paling sulit. Mengapa? Karena kebanyakan orang tidak bisa mengajarkan bidang-bidang yang intuitif. Nah, arti dari intuisi itu sendiri adalah kemampuan untuk segera memahami sesuatu tanpa memikirkannya secara rasional. Nah, untuk hukum yang ketiga, yaitu hukum saat yang tepat, atau kapan Anda harus memimpin sama pentingnya dengan apa yang harus Anda lakukan dan apa tujuan Anda. Hukum yang sangat berhubungan dengan hukum intuisi adalah hukum saat yang tepat. Karena pengaturan waktu juga ditentukan oleh insting. Seorang pemimpin yang efektif di level 3 pasti bisa dengan mudah mengetahui apa yang harus ia lakukan. Namun, untuk mengetahui saat yang tepat untuk melakukannya bisa jadi jauh lebih sulit. Untuk hukum yang selanjutnya yaitu hukum warisan. Penerus menentukan apakah seorang pemimpin memiliki nilai yang bertahan selamanya. Nah, saya telah membahas pentingnya menciptakan keadaan positif akibat kepemimpinan Anda di level 5. Jadi saya tidak perlu mengatakan banyak hal di sini. Pikirkan kembali hal ini. Tujuan hidup kita bukanlah untuk hidup selamanya. Tujuan hidup kita adalah menciptakan sesuatu yang bertahan selamanya. Cara terbaik untuk melakukan hal itu sebagai pemimpin level 5 adalah dengan menginvestasikan apa yang Anda miliki dalam hidup orang lain. Nah, hukum yang terakhir adalah hukum pertumbuhan yang meledak. Untuk mengembangkan, pimpinlah pengikut. Untuk melipat gandakan, pimpinlah pemimpin. Nah, setiap kali Anda mengembangkan calon pemimpin hingga mencapai level 4, Anda mengubah organisasi Anda menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuannya. Mengapa? Karena ketika mengembangkan pengikut, Anda memperoleh pengikut. Ketika mengembangkan pemimpin, Anda memperoleh pemimpin dan semua pengikutnya. Ketika mengembangkan pemimpin di level 4, Anda memperoleh pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin lainnya dan Anda memperoleh semua pimpinan dan pengikut yang mereka pimpin. Itulah alasan mengapa pemimpin level 5 sangat berkuasa dan mengapa organisasi mereka memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang panduan untuk mengembangkan diri hingga level 5 terlampaui. Nah, untuk yang pertama, tetaplah rendah hati dan mau belajar. Untuk yang kedua, pertahankanlah fokus utama Anda. Yang selanjutnya, ciptakanlah lingkaran dalam yang baik untuk membuat Anda tetap realistis. Nah, yang selanjutnya, lakukanlah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Anda. Ciptakanlah lingkungan yang sangat kuat untuk mengembangkan kepemimpinan. Nah, yang selanjutnya, ciptakanlah tempat di puncak. Kembangkanlah para pemimpin puncak Anda. Rencanakanlah siapa yang akan menggantikan Anda. Rencanakanlah keadaan positif apa yang akan Anda tinggalkan sebagai hasil dari kepemimpinan Anda. Selanjutnya, gunakanlah kesuksesan kepemimpinan Anda sebagai dasar untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Nah, itulah tadi sedikit materi dan pembahasan tentang teori kepemimpinan level 5 dari buku John C. Maxwell yang berjudul The 5 Levels of Leadership atau 5 level kepemimpinan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maaf jika banyak kekurangan dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.